Halo Sobat Milioner, jumpa lagi dengan saya Erdin Senan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang bagaimana cara mempersiapkan Facebook untuk bisnis ya. Bicara tentang bisnis, tentunya akun media sosial kita juga harus disetting secara profesional. Ini tahapan pertama yang harus dipersiapkan, yaitu setting profile ya. Nah, tujuan setting profile ini yang pertama untuk menciptakan kesan. Bagaimana orang menangkap kesan tentang Anda? Apakah Anda terlihat sebagai seorang yang profesional, ramah, welcome, cerdas, gitu ya, ulet, atau misalkan pemarah, pengeluh, suka ngata-ngatain orang, atau seperti apa gitu ya. Itu kesan harus kita ciptakan melalui profile kita. Kemudian yang kedua, menyampaikan pesan. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada halayak ramai, kepada masyarakat umum? Apakah Anda seseorang yang siap membantu menyelesaikan masalah-masalah orang lain? Atau Anda ingin dikenal sebagai apa? Pesan itu bisa disampaikan melalui profile Facebook. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa ya di pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah mendatangkan teman. Jika Anda misalkan update di status-status Facebook Anda ya tentang sesuatu yang negatif, Anda suka marah-marah, pengeluh, maka orang-orang yang datang tentu adalah orang-orang yang suka marah-marah juga, suka mengeluh juga, orang negatif juga. Namun ketika Anda menciptakan kesan-pesan positif dalam Facebook Anda melalui profil Anda sendiri, misalnya Anda orang yang ulet, rajin, ya, terus profesional, konsisten, suka membantu orang lain, ya, maka orang-orang yang datang tentunya juga orang-orang positif, orang-orang yang ingin sukses bersama Anda, gitu ya. Bicara sebagai seorang pebisnis, orang-orang akan mau berbisnis dengan Anda, akan mau bekerja sama dengan Anda ketika mereka melihat Anda sebagai orang yang profesional. Tidak akan ada orang yang mau bekerja sama dengan orang yang suka marah-marah, orang yang suka mengeluh, orang yang banyak komplain, banyak alasan. Nggak akan. Kesan dan pesan itu adalah pencitraan. Ya. Anda menciptakan kesan ingin dikenal sebagai orang seperti apa. Anda menyampaikan pesan, Anda memberikan manfaat apa kepada masyarakat umum, kepada orang-orang di jaringan pertemanan Anda. Itu pencitraan. Sehingga dari sini Anda juga akan membangun kemitraan. Akan berteman dengan siapa Anda, akan berteman dengan orang-orang seperti apa. Itulah yang Anda tarik nantinya menjadi jaringan pertemanan Anda, mulai dari kesan dan pesan yang Anda ciptakan, yang Anda tampilkan di profil Facebook Anda. Perlu Anda ingat bahwa sebagai seorang pebisnis, perlu menyebarkan energi positif agar kebaikan berdatangan menghampiri Anda. Jangan sekali-kali mencoba menyebarkan berita-berita negatif, pesan-pesan yang negatif, provokatif, kritik nggak jelas pada pemerintah, gitu, ngomongin kebijakan-kebijakan pemerintah. Ngapain? Saya sering lucu ya, banyak orang yang kritik pada pemerintah, ngurusin ini itu, perang Ukraina lah, gitu ya, perang Rusia. Ngapain? Lawong perang urusan keuangan keluarganya sendiri saja masih pontang-panting kan? Ngapain gitu? Lebih baik kita menciptakan hal-hal yang positif di jaringan pertemanan kita, ya, agar mendatangkan juga kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Itu salah satu pesan penting dari saya dalam mengelola atau mempersiapkan akun media sosial. Kemudian yang berikutnya, kita bicara tentang prinsip-prinsip dalam mengelola media sosial, ya. Akun media sosial itu adalah alat promosi untuk memperkenalkan siapa diri Anda di mata orang lain. Apa yang akan mereka katakan, apa yang mereka bicarakan tentang Anda di belakang Anda ketika Anda tidak ada. Itu yang penting. Apakah Anda akan dibicarakan sebagai orang yang baik, yang positif, yang memberikan manfaat bagi banyak orang, atau sebagai orang yang negatif, yang kedatangan Anda tidak diharapkan oleh orang banyak. Itu bisa dimulai dari media sosial Anda, bisa diciptakan dari media sosial Anda. Nah, sehingga dari sini Anda perlu menampilkan yang terbaik di akun media sosial Anda. Tahap yang pertama, tentunya Anda harus gunakan nama asli di akun Facebook Anda. Atau boleh juga menggunakan nama panggilan yang baik, yang tidak alay. Misalnya, Budi sayang kamu selamanya. Ngapain ya? Nama seperti itu. Itu bukan nama profesional. Dan saya tidak mau berteman dengan orang-orang seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah pilih foto yang terbaik. Ya. Pilih foto yang close up, jelas, nampak gitu ya wajah Anda, kemudian Anda senyum, ramah, background fotonya bersih, clear gitu ya, bisa misalkan putih saja atau biru saja, ya sesuai
warna kesukaan Anda ya, yang ingin ditampilkan sebagai brand Anda seperti apa di foto tersebut. Begitupun dengan cover Facebook Anda. Jadi gambar yang ada di belakang profil Anda gitu ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Pilih yang terbaik ya untuk itu. Kemudian yang ketiga, lengkapi bio Anda. Identitas dan pesan di bio adalah magnet ya. Apa yang Anda katakan di sana, apa yang Anda deskripsikan, itu akan menarik orang-orang yang seperti Anda deskripsikan juga. Atau orang-orang yang tertarik dengan apa yang Anda deskripsikan di bio Anda. Nanti di pertemuan berikutnya ini akan kita bahas, ya, akan kita tunjukkan aplikasinya seperti apa. Dan yang terakhir, ya, yang keempat adalah posting hal yang bermanfaat. Buang hal negatif yang memicu perdebatan dan kebencian. Misalnya kritik tentang pemerintah, kebijakan politik, ya, sara, perdebatan politik, perdebatan sara, atau apapun yang negatif-negatif, ya. Hal-hal mengeluh, marah-marah, ya, pesan yang gak jelas, pesan yang hanya dipahami oleh diri sendiri, ngapain gitu di posting yang seperti itu. Simpan di catatan buku pribadi saja sendiri ya, kalau yang seperti itu, yang hanya dipahami oleh Anda sendiri. Selalu sebarkan hal yang terbaik di media sosial Anda. Karena ini bicara seorang pebisnis, bicara seorang profesional ya. Ingin menarik orang-orang yang profesional, menarik orang-orang yang positif, menarik orang-orang yang punya semangat hidup yang baik ya, untuk menebar kebaikan, untuk berjuang bersama gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah tahapan kedua, yaitu share konten yang bernilai manfaat. Ya, sekali lagi, ini adalah bagian penting. Content is the king. Apa yang Anda bagikan itu magnet yang akan mempengaruhi orang-orang di luaran sana dan akan menarik orang-orang yang menyukai apa yang Anda bagikan. Sekali lagi, jika Anda membagikan hal-hal negatif, misalkan keluhan-keluhan, marah-marah, maka orang-orang yang datang mau berteman dengan Anda adalah orang-orang yang suka mengeluh, orang-orang yang marah-marah. Kalau Anda share kemalasan-kemalasan, ya orang-orang yang malas juga yang datang gitu. Seperti itu. Kalau Anda share bagaimana cara bersemangat dalam hidup, yang memiliki motivasi yang tinggi, kemudian ulet berjuang, Anda berbagi tentang tips untuk bisnis misalkan secara online, hal-hal yang positif seperti itu, maka orang-orang yang datang adalah orang-orang yang membutuhkan apa yang Anda bagikan. Orang-orang yang menyukai apa yang Anda bagikan. Orang-orang positif, ya, karena Anda membagikan hal-hal yang positif. Nah, di sini saya mengungkapkan beberapa ide saja ya untuk konten dalam media sosial Anda. Anda bisa share tentang hiburan misalnya, tentang video-video lucu ya. Media sosial itu adalah media untuk asik-asikan, untuk menjalin pertemanan, untuk memperluas jaringan. Jadi, walaupun Anda seorang pebisnis, tidak melulu yang diposting itu tentang produk, misalkan promosi produk A, B, C setiap hari seperti itu. Bicara tentang bisnis ini, peluang bisnis yang bagus, bisnis keren, bisnis macam-macam gitu ya. Ngecap nomor 1. Tidak seperti itu ya. Justru yang dibagikan oleh Anda adalah aktivitas sehari-hari. Yang pertama idenya adalah video-video lucu agar orang-orang yang tertarik dengan Anda, tentunya orang-orang yang senang dengan hiburan, ya asik-asikan seperti itu. Nanti di sela-sela itu Anda sesekali bisa share tentang bisnis, misalkan tentang produk, ya sesekali saja. Yang kedua, konten edukasi. Misalnya, Anda berbagi tips tentang kesehatan, kalau memang produk Anda berhubungan dengan kesehatan. Tips tentang motivasi sukses, misalkan, cara sukses, hal-hal yang seperti itu. Jika Anda fokus, misalkan, untuk menarik orang-orang yang ingin meraih kesuksesan dalam hidupnya. Anda juga bisa berbagi tips tentang bagaimana membangun bisnis secara online, misalkan memanfaatkan Facebook, memanfaatkan WA, misalkan memanfaatkan IG. Apa yang Anda tekuni, apa yang Anda bisa, apa yang Anda lakukan gitu ya, dibagikan. Sesuatu yang terbukti berhasil bagi Anda dibagikan ya, agar orang juga mendapatkan manfaat di sana. Nah itu. Kemudian yang ketiga, bisa juga Anda share konten yang menarik, misalnya foto-foto wisata alam ya. Anda sedang wisata, sedang traveling kemana gitu yang suasananya indah, bagus, itu di-share. Kemudian misalkan Anda suka hiking seperti saya di puncak gunung, sedang melihat sunrise atau sunset yang indah ya, di foto atau di video mungkin, lalu Anda share. Nanti orang-orang yang tertarik adalah orang-orang yang suka dengan hal-hal tersebut dan tentunya itu sangat menyenangkan. Dan ini juga salah satu tips dari saya bahwa Facebook menyukai foto-foto yang natural, yang tidak diedit-edit. Seperti yang saya tampilkan ini di pesawahan gitu ya, ada rel.
itu sesuatu yang disukai oleh Facebook tanpa edit-edit. Begitupun dengan video. Video-video yang bagus, yang natural, yang indah, yang alami itu disukai. Engagement-nya di Facebook itu sangat bagus, ya. Dan tentu orang-orang juga banyak yang suka dengan hal tersebut. Jadi ingat, buatlah orang mengenal Anda, menyukai Anda, dan percaya kepada Anda. Maka, mulai dari setting profile sampai konten yang di-share oleh Anda, hal-hal yang akan menarik orang-orang yang baik datang kepada Anda. Itu. Dan yang berikutnya adalah membangun jaringan. Ini tahapan yang ketiga, membangun jaringan. Apa yang dimaksud dengan membangun jaringan di sini adalah mencari teman tertarget. Teman tertarget di sini tentunya disesuaikan dengan visi misi bisnis Anda. Contoh, Anda berjualan produk untuk anak-anak misalnya. Artinya, yang dicari adalah pasangan muda, ibu-ibu misalnya, ibu-ibu muda yang masih memiliki anak kecil. Cari, tambahkan teman-teman seperti itu. Kalau misalkan Anda memiliki produk untuk khusus pria misalnya, ya Anda cari dan tambahkan teman laki-laki yang sudah menikah. Nah, seperti itu. Misalkan dari grup yang tepat, ya dari fanpage yang tepat, bisa dicari banyak. Nanti kita praktikkan dalam pertemuan berikutnya. Kemudian bangun interaksi yang baik. Mulai dari like, komen gitu ya, kemudian pesan secara personal, membangun interaksi yang baik. Tidak main broadcast promosi bisnis atau promosi produk begitu saja. Belum kenal, belum apa-apa sudah promosi. Kalau Anda datang ke saya seperti itu, pasti saya blok langsung. Pasti saya blok. Kenapa? Ya, itu tidak etis. Seorang pebisnis tidak boleh melakukan hal-hal spamming seperti itu. Nah, kemudian tahap berikutnya, dari interaksi yang dibangun, baru temukan kebutuhan prospek, kebutuhan teman Anda. Ya, Anda bisa berinteraksi, misalkan bincang-bincang ringan tentang pekerjaan, tentang kesukaan, gitu ya. Pada tahap berikutnya, Anda bisa misalkan bicara tentang prioritas hidup apa yang ingin segera diwujudkan oleh teman baru Anda itu. Jika Anda sudah menemukannya, nah baru Anda bisa tawarkan solusi yang tepat sesuai yang dibutuhkan teman baru Anda tersebut. Oke? Nah, itulah tahapan yang perlu Anda lakukan ketika membangun jaringan di media sosial. Dalam arti jaringan pertemanan yang nantinya itu akan menjadi jaringan bisnis Anda atau jaringan customer Anda. Nah, ini bagian penting bagi Anda bahwa dalam menjalankan bisnis Anda harus memegang etika bisnis. Tidak bertindak curang, jangan pernah melakukan spamming, jangan pernah nge-tag orang tanpa izin ya di Facebook. Saya melihat banyak orang yang amatiran, yang baru kenal Facebook, promosi satu produk, tag orang-orang, ditandai teman-temannya yang ada di Facebook sembarangan tanpa izin pula. Ya, saya sendiri ketika ada orang yang mau add pertemanan dengan saya, kemudian saya lihat profilnya seperti itu, tidak saya approve, tidak saya terima pertemanannya. Karena saya seorang pebisnis, ya, ingin membangun jaringan pertemanan dengan orang-orang yang profesional, gitu. Itulah yang akan terjadi pada diri Anda juga, gitu ya. Jadi, Anda lakukan segala sesuatunya dengan profesional. Jangan pernah melakukan hal-hal amatiran. Oke? Sampai di bagian akhir pertemuan kali ini, namun sebelumnya saya ingin berpesan pada Anda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat bagi yang lain. Saya Erdin Senan, senang bisa berbagi.